Selamat pagi, salam untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini, kami dari grup 5 mata kuliah Indonesia, Manajemen Bisnis Universitas Bina Nusantara akan mempresentasikan artikel ilmiah kami dengan judul Pentingnya Strategi Digital Bisnis bagi UMKM yang memiliki keterbatasan akses pasar. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri dulu. Bisa bisa oke. Ada Rika Angelina, ada Fani Intan Permatasari, ada Kristi Aurel Daniela, ada Calvin Valentino Polin, dan ada saya sendiri, Rafael Hussein. Lanjut. Oke, langsung masuk ke Fani. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab dari keterbatasan pasar bagi UMKM, kesiapan UMKM dalam mengadopsi digital bisnis, dan pentingnya strategi digital bagi UMKM dengan keterbatasan akses pasar. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi khusus melibatkan beberapa UMKM dari berbagai sektor industri yang menghadapi kendala geografis, finansial, atau teknologi. Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemilik atau pengelola UMKM dan observasi partisipatif untuk memahami implementasi strategi digital bisnis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan akses pasar disebabkan oleh permasalahan SDM, infrastruktur, dan sistem informasi, serta masalah jejaring. Transformasi digital penting bagi UMKM karena memberikan manfaat seperti cakupan wilayah yang luas, akses produk yang lebih mudah, peningkatan manajemen bisnis. Transformasi digital juga berperan sebagai sarana branding, membangun reputasi, dan beradaptasi dengan tren baru. Dalam membangun digital bisnis, pentingnya untuk membangun mindset yang benar, menemukan ide kreatif, dan merencanakan strategi dengan matang. Selanjutnya, pendahuluan. Sejak pandemi COVID-19 menyebar ke seluruh negara, bisnis mengalami penurunan dan banyak pekerjaan yang kehilangan pekerjaannya di seluruh perusahaan besar maupun pabrik. Selain itu, para wisatawan dan masyarakat yang sedang membangun usahanya seperti UMKM juga terdampak. UMKM termasuk UMK merupakan usaha kerakyatan yang jumlahnya mencapai lebih dari 26 juta atau sekitar 98,68% dari total usaha non-pertanian di Indonesia. Pandemi ini menyebabkan banyak pelaku UMKM mengalami kebangkrutan, menciptakan tantangan besar bagi perusahaan besar maupun UMKM. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, terdapat aturan yang berkaitan dengan implementasi keuangan berkelanjutan bagi UMKM di Indonesia. Next. Dampak pandemi telah menyebabkan kekacauan yang signifikan di Indonesia, terutama bagi usaha mikro kecil dan menengah. Perlahan-lahan, semua beralih ke arah digital dan interaksi antara manusia dan teknologi tidak bisa dihindari lagi. Segala pemenuhan kebutuhan dari sandang, pangan, hingga papan telah tersedia secara daring atau digital, termasuk transaksi pembayaran, jual beli barang, dan jasa. Revolusi industri 4.0 sebagai era perkembangan teknologi digital menjadi kunci pertumbuhan ekonomi UMKM, memainkan peran penting dalam kontribusi terhadap pertumbuhan PDB Indonesia dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan. Keterbatasan pasar bagi UMKM berpengaruh besar bagi pelaku UMKM. Digital bisnis membantu pelaku UMKM promosikan dan menjual produk dan jasa mereka. Dalam era 4.0 ini, beradaptasi dengan kemajuan teknologi sangat penting, karena tidak beradaptasi akan membuat seseorang tertinggal. Digital bisnis memungkinkan komunikasi dan transaksi yang mudah, termasuk interaksi dua arah dengan pelanggan melalui media sosial. Dengan penggunaan media sosial yang luas, banyak orang mengetahui bisnis yang sedang dijalankan dan semakin banyak wirausahawan baru muncul dalam konteks ini. Selanjutnya ada rumusan masalah, ada 5 rumusan masalah, dan ada tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama adalah apa yang menyebabkan masyarakat memiliki keterbatasan akses pasar. Yang kedua, ada kapan masyarakat untuk
siap bertransformasi menuju digital bisnis. Yang ketiga, siapa saja pelaku UMKM yang sangat membutuhkan strategi digital bisnis. Yang keempat, mengapa digital bisnis sangat diperlukan. Yang kelima, bagaimana cara untuk memulai digital bisnis. Lalu untuk tujuan penelitiannya juga ada 5. Yang pertama, untuk mengetahui penyebab masyarakat memiliki keterbatasan pasar. Yang kedua, untuk mengetahui kesiapan para UMKM menuju digital bisnis. Yang ketiga, untuk mengetahui pelaku UMKM yang sangat memerlukan strategi digital bisnis. Yang keempat, untuk mengetahui seberapa diperlukannya digital bisnis. Yang terakhir ada untuk mengetahui bagaimana cara untuk memulai digital bisnis. Next. Bab 2, metode penelitian. Metode penelitian yang kita ambil adalah pendekatan sistematik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan, guna menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Dalam artikel ilmiah ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya strategi digital bisnis bagi UMKM yang memiliki keterbatasan akses pasar. Prosedur penelitian. Yang pertama, studi pustaka. Tahap awal penelitian ini mencakup pengumpulan literatur dan studi pustaka yang berkaitan dengan strategi digital bisnis dan peranannya dalam UMKM. Referensi dari buku, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber terpercaya lainnya akan digunakan untuk membangun dasar teori yang kuat bagi penelitian ini. Lalu, seleksi kasus. Setelah studi pustaka, akan dipilih beberapa UMKM yang mengalami keterbatasan akses pasar dan telah menerapkan strategi digital bisnis. Seleksi kasus dilakukan secara hati-hati untuk memastikan representasi yang baik dari berbagai jenis UMKM dan sektor industri. Lalu yang ketiga, pengumpulan data. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemilik atau pengelola UMKM yang terpilih. Wawancara akan dilakukan secara langsung atau melalui telepon, tergantung pada ketersediaan dan preferensi responden. Selain itu, data juga akan dikumpulkan melalui observasi partisipatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi strategi digital bisnis. Lalu yang keempat, analisis data. Data kualitatif yang terkumpul akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis konten. Transkrip wawancara dan catatan observasi akan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait pentingnya strategi digital bisnis bagi UMKM dengan keterbatasan akses pasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang beroperasi dengan keterbatasan akses pasar. Keterbatasan akses pasar ini dapat berupa kendala geografis, finansial, atau teknologi yang membuat UMKM kesulitan untuk mencapai konsumen potensial di pasar yang lebih luas. Sampel akan dipilih secara bertujuan, purposive sampling dari populasi yang telah ditentukan. UMKM dipilih berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Sampel akan mencakup beberapa UMKM yang mewakili berbagai sektor, industri, dan berada dalam kondisi keterbatasan akses pasar. Teknik pengumpulan data. Wawancara mendalam. Melakukan wawancara mendalam dengan pemilik atau pengelola UMKM yang dipilih. Wawancara akan berfokus pada strategi digital bisnis yang diimplementasikan, tantangan yang dihadapi, dan manfaat yang diperoleh dalam mengatasi keterbatasan akses pasar. Observasi partisipatif. Mengamati secara langsung kegiatan operasional UMKM dengan interaksi dengan pelanggan atau konsumen melalui platform digital. Kemudian bab 3 tentang hasil penelitian dan pembahasan. Apa yang menyebabkan masyarakat memiliki keterbatasan akses pasar? UMKM memainkan peran vital dalam mengurangi angka pengangguran dan menyumbang ekspor bagi Indonesia. Digitalisasi diharapkan dapat membantu UMKM untuk pulih dari situasi saat ini. Keterbatasan akses pasar bagi masyarakat disebabkan oleh beberapa permasalahan. Yang pertama ada sumber daya manusia atau human intellectual capital. Mayoritas UMKM belum siap untuk mengadopsi teknologi informasi. Literasi digital UMKM masih menjadi tantangan dengan sebagian besar pegawai memiliki tingkat pendidik rendah. Kesiapan sumber daya manusia dalam digitalisasi sangat penting karena berpengaruh pada permodalan dan pemasaran UMKM.
infrastruktur dan sistem informasi atau struktur capital. Tidak semua UMKM memiliki infrastruktur yang diperlukan untuk digitalisasi karena keterbatasan modal. Akses internet yang tidak merata dan harga gawai pintar yang mahal menjadi hambatan bagi UMKM, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Kemudian ada jejaring atau relational capital. Banyak UMKM yang belum menyadari pentingnya memanfaatkan jejaring. Jejaring dengan semua pelaku UMKM, pengusaha, agen, asosiasi profesi, pemerintah, dan perbankan sangat penting bagi pertumbuhan dan keberhasilan UMKM. Kemudian, kapan masyarakat siap untuk bertransformasi menuju digital business? Ekonomi digital membuat semua kegiatan ekonomi masyarakat berubah, dari yang mulanya semua serba manual dan kini menjadi serba digital. Kemudahan yang telah ditawarkan dalam digital ekonomi secara otomatis akan membuka peluang bisnis yang luas dalam berbagai bidang. Maka momen ini adalah saatnya bagi UMKM untuk meraih peluang bisnis dan menguji digitalisasi sebuah bisnis. Siapa saja pelaku UMKM yang sangat membutuhkan strategi digital bisnis? Pada saat ini, pelaku UMKM yang membutuhkan adanya strategi bisnis adalah para UMKM yang masih belum melek akan digitalisasi. Transformasi digital sangat diperlukan untuk mendorong UMKM terjun ke dalam platform digital. Manfaat yang diperoleh apabila UMKM melek akan digitalisasi adalah cakupan wilayah yang lebih luas, produk lebih mudah dijangkau oleh konsumen, manajemen bisnis yang lebih baik dengan melek digital. Mengapa digital bisnis sangat diperlukan? Digital bisnis sangat penting memberikan manfaat yang signifikan seperti meningkatkan jangkauan konsumen. Dengan melalui media sosial, bisnis dapat menjangkau lebih banyak calon konsumen. Media sosial mungkin promosi yang luas, tidak terbatas pada satu daerah, melainkan dapat menjangkau orang dari berbagai daerah bahkan negara. Kemudian beradaptasi dengan tren baru untuk pemasaran. Dunia digital memungkinkan masyarakat mengikuti beragam tren dengan mudah. Platform digital seperti media sosial, situs video, dan streaming menyebarkan berbagai tren dari musik, film, meme, challenge, dan lainnya. Kemudian membantu branding dan membangun reputasi. Konten digital yang menarik dapat dengan cepat tersebar di internet dan mudah membangun reputasi merek, produk, atau jasa yang ditawarkan. Informasi tentang bisnis dapat menyebar luas dan mencapai pengguna internet di berbagai daerah. Kemudian bagaimana cara untuk memulai digital bisnis? Bisnis digital mempunyai beragam jenis yang bisa ditekuni dengan seksama agar menghasilkan uang yang melimpah. Dalam menjalankan bisnis digital, diperlukan beberapa tahapan untuk bisa menjalankannya, seperti membangun mindset dengan benar, menentukan ide-ide kreatif, menentukan ide yang segar, dan merencanakan strategi yang matang. Next akan dilanjutkan oleh Rika. Kesimpulan dari artikel ilmiah ini adalah bahwa digitalisasi dan revolusi industri 4.0 menjadi kunci penting bagi UMKM dalam kondisi bisnis yang menurun akibat UMKM perlu beradaptasi dengan digitalisasi untuk memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi biaya promosi. Keterbatasan akses pasar bagi UMKM dapat diatasi dengan memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kesadaran tentang bisnis mereka. Penelitian ini menyoroti beberapa faktor penyebab keterbatasan akses pasar bagi UMKM, seperti permasalahan sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem informasi, serta permasalahan jejaring. Namun dengan transformasi digital, UMKM dapat mengatasi kendala tersebut dengan memberikan manfaat besar seperti cakupan wilayah yang lebih luas, kemudahan dalam dijangkau konsumen, serta perbaikan manajemen bisnis. Para pelaku UMKM yang sangat membutuhkan strategi digital bisnis adalah mereka yang masih belum melek akan digitalisasi. Oleh karena itu, penting bagi UMKM untuk memulai langkah-langkah membangun digital bisnis seperti membangun mindset yang benar, menemukan ide kreatif dan segar, serta merencanakan strategi. Dalam era revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital bisnis menjadi sangat diperlukan karena memungkinkan UMKM untuk menjangkau banyak calon konsumen, beradaptasi dengan tren pemasaran yang baru, dan membangun branding serta reputasi bisnis. Secara keseluruhan,
Penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi dan strategi digital bisnis menjadi pilihan yang bijak bagi UMKM dalam menghadapi tantangan dan menciptakan peluang di tengah kondisi bisnis yang berubah dan berkompetisi secara global. Udah ya. Oke. Iya, cukup untuk presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah dalam pengucapan ataupun dari cara kami mempresentasikan artikel ilmiah ini. Semoga artikel ilmiahnya bisa berguna. Salam untuk kita semua dan terima kasih.